Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sadiq wa lafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang di kajian tasawuf setiap Sabtu pagi bersama saya Isa Alkaf. Ada Fajar dan juga Agus, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, setiap Sabtu pagi kita akan mengkaji kitab Mahiyatut Tasawuf karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bersama Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Habib. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat Habib? Baik Habib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan akhwat, kita sekarang tidak berada di studio Radio Sehat Rahib. Kita berada di studionya Habib Mujtaba, yaitu di Majelis Musola Habib. Masya Allah, di Majelis Musola. Boleh diterangkan sedikit, Bib, Majelis Musola itu apa, Bib? Marhaba Habib. Majelis Musola komunitas, Bib, ya. Komunitas silaturahmi antar ulama gitu. Didirikan oleh Sayyidil Habib Umar tahun 2007 Habib. Gitu. Aji. Bergerak ini untuk forum ikatan antar ulama, ada kayak kegiatan simposium ataupun konferensi ataupun daurah. Itu Habib. Nah, cocok berarti sama Radio Sehat Rahib. Marhaba. Radio Sehat Rahib juga kan kita tujuannya menyatukan umat Islam yang satu. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi sarana Sehat Rahim juga antar ulama di Radio Sehat Rahib. Amin amin. Ya rabbal alamin. Salah satunya representatif dari Majelis Musola Habib Muhammad Mujtaba. Insyaallah. Ya kan akhwat, kita akan kembali membahas kajian kitab Mahiyatut Tasawuf atau ciri-ciri atau intisari. Intisari ilmu tasawuf karangan Habib Umar, dan kita sudah sempat membahas kitab ini bab mukadimah, kemudian ciri-ciri pertama yaitu luasnya ilmu, ciri-ciri kedua yaitu ikhlas, perhatian terhadap hati, memperhatikan hati. Ciri-ciri ketiga ikhlas, dan kemarin kita sudah membahas tentang as-sidq atau kesungguhan dalam beragama. Hari ini kita akan membahas atau kita melanjutkan pembahasan as-sidq. Habib, masih dalam pembahasan di alamat keempat Habib, as-sidq, kesungguhan. Masya Allah. Kemarin kita sudah membahas definisinya, Bib, ya? Iya, kemarin dibahas definisinya. Dan insya Allah hari ini kita bahas beberapa ayat dan ahadits yang berkaitan dengan tema as-sidq ataupun kesungguhan ini. Marhaba. Bagi ikhwan tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Silakan. Marhaba, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik, inayah dan riayah hingga kita bisa bersama kembali dalam kajian mingguan, dan di sini bersama kita membaca kitab karangan Sayyidil Habib Umar yang bernama Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahlih, mengungkap hakikat ilmu tasawuf dan tanda-tanda orang yang bertasawuf. Dan di sini kita membahas kitab Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahlih karangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mengungkap hakikat ilmu tasawuf dan tanda-tanda orang yang bertasawuf. Nah, tadi yang kayak kita dengar dari Al-Habib Isa, bab-bab yang pernah kita bahas. Yang pertama definisi tasawuf, yang kedua alamat pertama adalah keluasan ilmu syariat, yang ketiga alamat kedua yaitu perhatian terhadap perihal hati ataupun batin, kemudian alamat setelahnya al-ikhlas, keikhlasan. Nah, sekarang masih kita dalam pembahasan alamat keempat as-sidq. Nah, pembahasan as-sidq ini lumayan agak panjang di sini Habib.
Nah, kemarin kita bahas definisi. As-siddiq secara bahasa itu kita artikan dengan kejujuran kan ya. Siddiq jujur. Lawannya adalah kidhib, bohong. Wahakala. Tapi kejujuran di sini kejujuran yang lebih luas daripada kejujuran lisan saja. Kejujuran dalam lisan, kejujuran dalam perbuatan, kejujuran dalam berniat, kejujuran dalam bertekad. Itu semua masuk dalam kategori as-siddiq, kejujuran. Nah, berarti arti yang mencakup semua itu kesungguhan. Besar. Ketika orang bersungguh-sungguh dalam bertekad, nah berarti dia jujur dalam tekadnya itu. Wahakala. Jujur dalam berniat, sungguh-sungguh dalam berniat. Berarti kalau seandainya dia diberikan peluang untuk melampiaskan niatnya, pasti dia akan lampiaskan. Bukan cuma niat tok. Nah, sering kita dengar Habib ya, apa namanya? Hadis niyatul mu'min khairun min amalih. Wa ala kulli hal, apa itu hadis atau bukan? Kalam tawil fi. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oh, kalau gitu enak, tinggal niat tok gitu. Nah, niatnya banyak-banyak. Itu dia, niatnya banyak-banyak, amalnya nggak usah. Nah, niat yang di sini disyaratkan niat yang disertakan dengan kesungguhan. Taban. Artinya apa ya, kalau seandainya Allah Ta'ala berikan peluang dia untuk berbuat atas apa yang dia niatkan, pasti dia akan berbuat. Nah, berarti ketahuan tuh niatnya kemarin benar-benar siddiq. Tapi kalau cuma niat-niat tuh, diberikan peluang sama Allah Ta'ala untuk apa namanya berbuat apa yang dia niatkan, dia nggak buat. Nah, berarti ketahuan niatnya kemarin nggak siddiq. Artinya dia berbohong dalam niatnya kemarin. Nah, itulah artinya. Berarti harus ada usaha dikit baru. Itu dia. Baru dia ini. Contoh gini, aneh niat, coba kalau seandainya Allah Ta'ala kasih rezeki sekian, aneh mau buat ini nih, mau buat sedekah anak yatim contohnya. Niat nih kan nih, niat. Tahu-tahu subhanallah memang setelah sekian tahun kemudian dia dapat rezeki, dapat jumlah yang dia niatkan mau sedekahin tuh. Nah, ini biasanya ujian besar. Ayo. Ingat nggak janjimu itu? Ingat nggak niatmu? Itu berat Habib. Nah, di sini terujilah niat kemarin, apakah jujur atau tidak jujur. Benar. Benar. Ada ajib. Memang niatul mukmin itu Habib, niatnya seorang mukmin kadangkala lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa? Pertama, niat tadi niat yang benar-benar jujur. Sekiranya kalau diberikan kesempatan pasti dia akan buat. Oke. Niatnya itu. Ini pertama. Yang kedua, niat itu bisa lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena Habib, amal itu perihal yang zahir. Diperlukan keikhlasan. Enggak. Dijauhkan dari riya, sifat pamer. Tapi kalau niat itu amal batin, nggak ada ceritanya riak-riak di situ. Pasti otomatis ikhlas karena nggak ada yang tahu niat. Benar. Ya enggak, perihal niat kita. Nah, kecuali niatnya disebutin. Kecuali kalau disebutin udah. Itu udah niat aja udah riak. Bisa jadi ya, sama. Iya lah benar. Jazabat ini hakikat niat kan qasdu syai' muqtarin bi fi'li, yang di hati, qasd itu. Nah, kalau begitu perihal ini nggak mungkin diriakkan gitu ya, selama dia di hati. Nah, oleh karena itu kadang-kala niat itu lebih baik daripada amal. Kata. Ala kulli hal. Kejujuran dalam niat tadi, kejujuran dalam perbuatan juga seperti itu, kejujuran dalam bertekad, kejujuran dalam al-wijhah, mengarah ke sesuatu, bersungguh-sungguh, konsentrasi. Enggak noleh kanan atau kiri. Ini juga masuk dalam kategori siddiq, kejujuran. Udah, mantap di sini. Enggak nengok. Pernah kita bahas nih, kalau tidak salah minggu kemarin. Man talaffat tafallat katanya. Kata Abu Bakar Adni. Man talaffat artinya apa? Orang yang noleh-noleh itu pasti akan tafallat, akan tergelincir. Nah, kalau mengarah ke sesuatu, sudah bismillah, jalan. Jangan noleh kanan, jangan noleh kiri. Masuk aja langsung. Ini makna daripada kejujuran. Jadi makna kejujuran di sini adalah sangat-sangat luas, mencakup kejujuran dalam lisan. Itu adalah langkah utamanya pasti. Ketika kita membahas as-siddiq ini, langkah pertama adalah kejujuran di lidah, di lisan. Kalau kejujuran di lisan sudah bisa kita pegang, insya Allah bisa seterusnya untuk melanjutkan kejujuran dalam perbuatan, kejujuran dalam bertekad, kejujuran dalam berniat, wa ila akhirah. Nah, di sini Sayyidul Habib mendefinisikan kejujuran itu adalah ijtima',
jami' quwwal zahir wal batin ala amr. Terhimpunnya segala kekuatan zahir dan batin untuk mengarah ke suatu perkara. Jadi semua kekuatan lahiriah dan kekuatan batinnya semua diarahkan untuk satu ini, konsentrasi, konsisten. Itu artinya kejujuran. Kemudian Sayyidul Habib mengikatkan kejujuran itu, pasti ketika dia jujur dalam ibadah, ya, pasti dia akan jujur. Artinya apa? Dia sadar ini ibadah murni dari Allah Ta'ala. Ya enggak? Nah, akan hilanglah penyakit namanya penyakit ujub. Nah, yang kita bahas tuh minggu kemarin. Kalau orang sidik, nggak mungkin dia ujub. Sebagaimana orang yang ikhlas, nggak mungkin dia riya. Kemarin dibahas panjang lebar tentang ujub. Memang kalau kita fikir-fikir dengan akal yang sehat, yang kenapa kita ujub, ya enggak? Ini artinya murni dari Allah Ta'ala. Murni dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nggak kasih taufik, nggak bakal bisa kita bergerak untuk taat walaupun sedikit pun. Hadza ajib. Di antara makna yang indah di qaulihi ta'ala yang kita baca sehari itu lebih dari 17 kali di surat Al-Fatihah. Dimulai surat itu dengan as-sana'u 'alallah, puji-pujian, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa nih ayat. Luar biasa banget. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengarang kitab. Namanya apa? Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ajib. Beliau umpamakan seorang yang jalan menempuh Allah, menempuh jalan untuk menuju Allah Ta'ala, itu seakan-akan dia menaiki tangga-tangga. Yang mana anak tangga itu dimulai dari iyyaka na'budu, martabat pertama. Terus dari tangga ke tangga, naik-naik ke atas. Untuk menuju ke mana? Menuju ke iyyaka nasta'in. Itu adalah puncaknya. Iyyaka na'budu suatu derajat, maqam. Dan iyyaka nasta'in juga maqam. Di antara dua maqam ini ada banyak anak tangga yang harus dilewatin. Dibahas dalam kitab itu. Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya Habib, keren banget. Iyyaka na'budu artinya tekad. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Oke, aku akan menyembah bersungguh-sungguh. Oh, ila akhirah. Tapi jangan lupa, ini iyyaka na'budu tidak akan terwujud kecuali dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Pun dalam perihal ibadah yang tadi aku tekadkan. Ketika iyyaka na'budu kita tekad, ayo bismillah maju. Maju dengan hawa nafsuku, maju dengan diriku, enggak. Maju dengan pertolongan Allah. Nah, itu dia. Dengan taufik. Dengan taufiknya. Insyaallah. Dengan i'anahnya. Makanya nasta'in. Ana nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Pun lagi salat sekarang, benar ana lagi ibadah, tapi murni ini adalah bantuan darimu. Sedekah murni juga ini bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya yang berjasa itu, dan memang pasti bukan kita, Allah yang berjasa. Ketika kita berbuat suatu amal, itu nikmat yang besar dari Allah. Allah Ta'ala kasih peluang kita untuk bisa beramal soleh. Makanya aneh sekali ketika orang beramal soleh dan dia membanggakan amalnya. Apalagi dia menuntut sesuatu dari Allah karena dia beramal itu. Oh, ya Rob, aneh kan sudah begini, kok begini? Kok ada musibah? Apa yang kurang? Aduh, kan biasanya padahal dia bisa beramal juga karena Allah, dari Allah. Sama, amal itu pun hadiah dari Allah. Gitu. Nah, itu makna daripada makna kesungguhan. Nah, sekarang Habib di kitab di sini Sayyidul Habib mau membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesungguhan ini. Habis itu ada hadis yang dibahas berkaitan dengan kesungguhan juga. Nah, ini yang kita bahas biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. Qala Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hadza ajib. Allah berfirman di Al-Qur'an surah At-Taubah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini. Wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasalah kalian bersama orang yang shadiqin, orang yang jujur, orang yang mempunyai sifat shadiq. Ini ayat ya Habib, simpel tapi luar biasa. Allah enggak suruh kita wa kunu minas shadiqin, jadilah engkau orang yang mempunyai kesungguhan ataupun kejujuran.
Padahal intinya itu. Kita disuruh untuk jadi orang yang jujur. Yang cuman kan susah. Nah, tapi susah. Nah, gimana caranya? Langsung dibukain pintu sama Allah Ta'ala. Caranya, inti jangan jauh-jauh dari mereka. Orang yang jujur itu, orang yang shadiq itu, bareng-bareng sama mereka terus. Kali aja nular, kalau gitu. Wa kunu ma'a. Jadilah engkau bersama orang-orang yang shadiqin. Karena inilah satu-satunya sarana yang paling mudah dan paling ampuh. Yang paling mudah dan paling ampuh untuk mendapatkan sifat baiknya. Nah, makanya dibilang begini kan. Ketika kita mau menanamkan sifat baik di hati kita, itu susah, betul susah. Kadangkala Imam Haddad berkata, seorang syekh murabbi, beliau berkata, kadangkala kami mendidik murid kami untuk menanamkan satu akhlak yang baik di hatinya perlu waktu 20 tahun. Untuk bisa benar-benar nanam sampai ke akar-akar hatinya itu. Dicabut sifat buruknya dan ditanamkan sifat baik. Satu sifat baik itu, mendidik itu kadang-kadang perlu 20 tahun. Luar biasa susah. Makanya syuyukh tarbiyah itulah tugas mereka, bagaimana menanamkan sifat baik. Proses yang panjang, Habib. As-sayr ilallah wa qat'al agabat wa at-tahalli bil mahasin ba'da takhalli min ar-radha'il. Tapi itu menjadi mudah dengan satu, kita mengkaji keutamaan sifat itu apaan. As-siddiq bagus. Apa sih siddiq itu? Coba kita baca di sini apa itu siddiq, apa syarat-syaratnya, gitu. Cerita-ceritanya apaan, keutamaannya apaan. Satu. Kedua, ini dia. Kedua cari orang-orang yang sudah punya sifat ini. Dekat sama mereka. Duduk sama mereka. Wa kunu ma'as-shadiqin. Tapi betul, lebih menggoda balikannya. Lebih menggoda buat kita. Kadang-kadang kita ini lebih suka dibohongin daripada sama orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala di ayat lain fala tuti'il mukadzibin. Nah, kalam jamil, fala tuti'il mukadzibin. Sah, fi'lan. Bukan cuma dekat, la tuti', bahkan ya. Jangan nurutin, apalagi deketin. Sawah Habib. Nah, ini perihal ini umum, akhlak siddiq ataupun akhlak yang lainnya. Aneh merasa ini punya sifat sombong yang pengen aneh obatin. Ya gimana caranya? Ya satu, bacalah keutamaan sifat tawadhu. Dan bacalah karangan ulama yang membahas bahayanya sifat sombong. Pertama. Kedua, deketin orang-orang yang tawadhu. Oke, tawadhu. Apa lagi? Ini punya sifat kerikil bakhil. Ana pengen ngilangin sifat ini. Gimana caranya? Selain berusaha ila akhiru, lawan hawa nafsu untuk senantiasa sedekah, jangan lupa juga baca keutamaannya al-karam, orang dermawan, dan hinanya orang yang pelit. Kedua, deketin mereka orang-orang yang dermawan biar nular. Lihat bagaimana mereka bersedekah gitu. Dan semua akhlak, tawadhu kah, ikhlas kah, khauf kah, roja kah, tawakal kah, terus cari orang-orang yang seperti itu. Kalau udah nemu, deketin mereka. Yang kedua, yang ketiga, untuk mendapatkan akhlak yang baik, setelah membaca keutamaannya, kedua dekat dengan orang yang mempunyai akhlak itu. Yang ketiga, ini yang intinya, ya minta sama Allah Ta'ala. Berdoa, ya Allah berikanlah aku sifat ini, ya Allah hiaskanlah diriku dengan sifat ini. Nah, katanya tiap-tiap sifat baik itu kita bisa dapatkan dengan mudah dengan tiga itu. Kalau kita hanya mengandalkan usaha kita, bakal jalan, nyungsep ke jurang, bangun lagi, nyungsep lagi, ya terus begitu, nggak tahu kapan nyampenya. Tapi kadang takut, kita minta doa supaya jadi orang sabar, dikasih ujian benar. Takutnya begitu. Hadza ajib. Masih muskilah. Kalaupun seandainya memang dikasih musibah beneran, Allah pasti akan menguatkan. Nah, hadza ajib. Masya Allah, dibilang begini. Ketika Allah Ta'ala ngasih musibah, tabahlah, ini adalah aksi dari Allah Ta'ala untuk menguatkan dirimu. Coba ente belajar dari perihal ini. Dan yakin, gitu, najib, yakinlah bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah memberikan hambanya perkara yang dia enggak mampu. Sebesar ujian apapun, itu pasti ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tahu aku nggak mampu, pasti Allah nggak mau ngasih ini ujian.
Dan ini adalah langkah untuk menuju yang lebih besar lagi ya. Jadi subhanallah, kita itu dipelihara dengan step by step. Dikasih ujian ini dulu. Bisa lolos, alhamdulillah. Oke, siap. Datang ujian lebih besar lagi. Yakin, yang penting yakin. Bisa dan terus seperti itu dan ke atas terus. Awal-awalnya pastilah dengan kesabaran yang dipaksa-paksa. Lama-lama bukan sabar, mensyukuri akhirnya. Tingkatan yang atasnya lagi. Allahu Akbar. Nah, jadi ma'as-shadiqin. Itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan siddiq ini. Siddiq itu susah, Habib. Susah. Dan langka orang yang mempunyai siddiq dengan kriteria yang dibahas di sini langka banget. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam qasidahnya sampai begini bilang, Syekh Imam Haddad di abad ke-12 ya, 250 tahun yang lalu kira-kira dari sekarang. Beliau berkata begini, "Madaw sidqu wa ahlus sidqi ya Sa'du gad madaw." Udah lewat itu katanya. Udah lewat yang namanya siddiq. Udah lewat itu, sudah habis tuh orang-orang yang mempunyai sifat siddiq itu. Fala tatlubanna sidqa min ahli dzaz zaman. Kalau sekarang udah jangan cari lagi deh orang yang kayak gituan. Falaisa lahum sidqun wala ya'rifunahu. Kalau orang zaman sekarang mereka nggak punya siddiq, bahkan mereka nggak tahu apa sih itu siddiq. Nggak punya gambaran gimana tuh orang siddiq tuh gimana, nggak ada contoh, Bib. Nggak ada contoh, Bib. Sama. Krisis kedua. Allahu Akbar. Krisis kedua. Ini kapan? 250 tahun yang lalu. Ya, apalagi sekarang. Nah, ini keluhan Imam Haddad. Dijawab oleh beberapa arifin di zaman beliau. Benar, kalau kita mencari orang yang siddiq, setengah mati. Tapi jangan takut, tidaklah luput zaman dari mereka, walaupun sedikit. Gitu. Imam Haddad harapannya orang tuh begitu semua, tapi enggak semua begitu, mayoritas enggak begitu. Hanya secuil yang masya Allah gitu. Seakan-akan beliau mentiadakan. Ya padahal tetap ada. Tidaklah suatu zaman itu kosong dari mereka orang-orang yang siddiq. Sampai kapan? Sampai entar diangkat Al-Quran. Di akhir zaman nanti kan diangkat. Pas diangkat Al-Quran, sudah kelar semua itu ngilang. Ciri-ciri perilaku orang siddiq ini gimana? Allahu Akbar. Itu dia, Bib. Ciri-ciri perilaku orang yang siddiq dimulai dari perihal yang zahir dulu. Tadi kita bilang dimulai dari perkataan. Enggak pernah bohong. Dan enggak akan bohong dia. Nomor satu itu. Pasti. Dan kalau dia bertekad, senantiasa dia itu tidak membanggakan amalnya, nggak ada ujub gitu. Segede-gede amalnya itu berusaha dia tutupi, dan dia nggak pandang bahwasanya dia itu beramal. Ya, dia sama dirinya sama kayak yang lain sama, ya enggak. Bahkan dalam istilah mereka, senantiasa mereka menutupi kebaikannya seperti layaknya kita menutupi keburukan kita. Ini kalau kita amal baik, kita umumin di masjid. Wah, Masya Allah. Sayang jadi konten story biasanya. Amal baik. Allahu Akbar. Ya, kalau amal buruk, sebisa mungkin kita ya sembunyiin atau jangan sampai orang tahu. Mereka sebaliknya. Mereka menyembunyikan amal baik mereka selayaknya kita menyembunyikan amal buruk kita. Persis kayak gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Ini tanda-tanda zahir yang kita bisa lihat. Tanda-tanda batin ya wallahu alam dalam hati mereka, kesungguhan yang luar biasa. Memang lain, Habib ya. Yaqul Sayyidul Umar, da'watus shadiq idza lam tu'athir fi sami' athar 'ala alladhi fi sulbih. Dalam perihal dakwah pun ada orang ceramah nih. Bismillah, fadhal Habib. Bismillah, fadhal. Kita disediain teh, masyaallah. Ini teh khas Hadramaut, kecil-kecil begini. Tapi biasanya minumnya 5 gelas. Masya Allah. Lanjut, maaf. Ke distrik. Allahu Akbar. Yaqul Sayyidul Umar, dalam perihal dakwah sekarang, pas orang ceramah contohnya, lain loh orang ceramah dengan kesungguhan dan orang ceramah tanpa kesungguhan, tanpa siddiq. Orang ceramah dengan kesungguhan itu artinya gini, kalimat memang sudah membakar hatinya dulu sebelum itu keluar dari mulutnya. Jadi bener-bener nasihat itu dia keluaran dari hati. Bukan cuma dia buat action ataupun biar orang lebih wah ataupun dia orang nangis, akhirnya dia nangis. Enggak, emang dia dulu yang mulai. Ya. Bener, dia dulu yang nangis. Dia nggak peduli orang nangis apa enggak. Dia dulu yang benar-benar munajah dalam dakwahnya itu sampai orang-orang kebawa dengan munajahnya. Ini orang yang shadiq. Ini kita bisa rasakan, kita audiens bisa merasakan itu, beda antarin sama itu. Kata Habib, dakwahnya orang yang shadiq itu
pasti akan berkesan, akan mempunyai dampak positif. Kalau seandainya bukan di audiens, pasti akan berkesan di sulbinya, di anak-anak yang ada di sulbi mereka. Itu pasti ada ta'thirnya. Apa ta'thirnya kalau bahasa kita? Bekas. Dampak. Mumtaz. Pasti akan berdampak. Kita berdakwah sekian tahun, tapi nggak ada yang ini, masih aja. Tenang aja. Kalau ente shadiq, kalau nggak mereka yang berubah, tenang aja. Anak-anak mereka yang berubah. Jadi ada kejujuran dari apa yang dia sampaikan. Sahabat Habib. Nabi Muhammad pun pernah Allahumma shalli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi. Ditulis ada satu orang kafir yang menulis. Nggak tahu, mungkin udah pernah disampaikan di kajian tasawuf. Orang kafir namanya Ejhar. Bikin orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dia bilang salah satu penyebab Nabi Muhammad menjadi orang paling berpengaruh di dunia adalah beliau menyampaikan, beliau mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Kalam jamil. Kalau bahasa psikologisnya, walk the talk. Ajib. Walk the talk itu menjalankan apa yang dia omongkan. Mumtaz. Walk the talk itu. Insyaallah. Jadi gitu mungkin ya. Konsep sidik itu dia ada kejujuran dari apa yang dia sampaikan, bukan sekedar manis mulut gitu. Allahu akbar. Sahih Habib. Ya Allah. Dia mulai dulu dari dirinya. Mumtaz. Fi'lan. Nah, dakwahnya orang kayak gitu pasti akan masuk berdampak. Nah, kita lihat Rasulullah SAW waktu berdakwah ke Taif kan, ma'ruf peristiwa itu. Ditimbukin sama orang, akhirnya malaikat Jibril datang bawa malaikat penjaga gunung mau ngebinasain tuh Taif. Akhirnya bilang la. Rasulullah bilang enggak, jangan. Aku mengharapkan anak-anak dari sulbi mereka. Apa yang terjadi? Bener. Setelah generasi itu, yang pertama generasi itu yang mereka tidak menjawab dakwah Nabi, lihat anak-anak mereka, kebanyakan sahabat. Ada lagi tabi'in yang menjadi ulama. Banyak. Dari mana? Dari Taif. Wallah. Itu karena kejujuran, karena sidik yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi nggak berbekas ke orang tua mereka, karena orang tua mereka mungkin udah terbutakan. Seperti yang kita bahas minggu lalu, terbutakan hatinya, jadi nggak bisa. Tapi di sulbinya masih ada. Di sulbinya itu pasti Habib. Ya Allah. Nah, itulah dakwah orang shadiq. Dakwahnya orang yang shadiq pasti akan berdampak. Namun hanya saja kata Rasulullah SAW, kita kadang-kadang walakinnakum tasta'jilun. Kadang-kadang kita ini merasa kita terburu-buru, artinya kok nggak ada hasil. Kalau masalah hasil, jangan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, 20-30 tahun pun itu termasuk cepat. Ada yang hasilnya 100-200 tahun. Nah, ketika kita berdakwah, hasilnya itu kita harapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Hasilnya ya Allah, alaina zar'al hubaibat wa 'ala Allahil imbat. Apa itu artinya? Ada ajib. Kewajiban kita adalah menanam biji-biji, butir. Apa namanya itu? Hubaibat apa ya? Hubaibat apa namanya? Ya, butir. Ya, butir. Ya. Habis bibit. Ayah bezabat bibit. Ya, itu kewajiban kita. Berusaha untuk nanam bibit. Yang numbuhin siapa? Allah. Wa 'ala Allahil imbat. Dan kewajiban atas Allah untuk menumbuhkannya. Insyaallah. Jadi kalau kita ringkas, tugas kita tuh nanam bibit. Yang numbuhin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajib, tapi jangan tergesa-gesa untuk nunggu kapan sih pohon ini. Pohon bisa 10 tahun, 2 tahun, bisa 100 tahun. Iya. Begitulah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mana dia menanam bibit dan dia yakin dia tidak akan menikmati pohon ini ataupun dia tidak akan bisa untuk berteduh di bawah pohon itu. Tapi tetap kita tanam. Buat apa? Generasi setelah kita. Ini orang yang berakal. Ibaratnya kalau pakai ibarat pohon bib, yang cepat numbuh mah berarti rumput-rumput. Alang-alang yang cepat numbuh ya. Pohon-pohon murah. Allah Akbar. Pohon mahal, pohon mahal numbuhnya lama. Masya Allah. Masya Allah. Oke, ala kulli hal. Itu perihal apa namanya? Sidik tadi. Kembali Habib ke ayat ini. Oke, Sayyidil Habib berkata ketika Sayyidil Habib Umar mentafsirkan nih ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Bukti kebersamaan itu, nah ini keren juga.
Oke, kita bersama mereka, dekat sama mereka, duduk bareng, foto bareng gitu. Begitu. Bukan. Foto bareng. Foto, Ya, gitu kan, biasa gitu kan. Tapi masih maskilah lah. Maskilah. Apa itu arti kebersamaan? Enggak, kebersamaan tuh luas, Syuf. Kadang-kadang ya Habib, ada kebersamaan tanpa perjumpaan, tapi dianggap bersama. Oh, kok bisa? Dan kadang-kadang sebaliknya, ada dekat secara lahiriah, tapi hakikatnya nggak bersama. Kam min garibin ba'id wa kam min ba'idin garib, kata Habib. Berapa banyak orang yang nampaknya dekat tapi padahal dia jauh. Tidak ada ma'iyah, enggak ada kebersamaan. Tapi sebaliknya benar. Wa kam min ba'id garib, tapi berapa orang banyak dia itu jauh secara fisiknya, jismani, tapi hakikatnya dia dekat. Oke. Lalu bagaimana kita ngukur kebersamaan itu? Kita bersama atau enggak? Gal Sayyidil Habib, man aradal murafagah fa'alaihi bil muwafagah. Barang siapa yang menginginkan atau menggapai suatu murafagah, kebersamaan, baik pun di dunia atau di akhirat, kuncinya satu, fa'alaihi bil muwafagah. Kuncinya adalah muwafagah, sesuaikan dengan mereka, berusaha untuk menyesuaikan. Ini muwafagah, ini adalah kunci daripada al-ma'iyah, kebersamaan. Apa arti menyesuaikan? Berusaha untuk mentauladani, itu mulai dari pertama. Terus begitu. Nah, ini dijawab di ayat yang kedua, yang setelahnya. Ba'du la nuttaqillaha wa kunu ma'as shadiqin. Habis apa? Ma kana li ahlil madinati. Itu adalah tafsirnya ayat. Kok bisa? Kan lain. Nah, begini. Kalau kita bahas ayat yang setelahnya ini Habib, di At-Taubah. Itu ayat membahas masalah perang Tabuk. Maka ini kan ma'ruf perang Tabuk itu apa namanya? Ada beberapa kaum yang mereka nggak ikut perang. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka ahli Madinah, tidak layak bagi mereka penghuni kota Madinah, li ahli Madinah. Wa man hawlahum minal Arab, juga di sekitar mereka daripada kalangan-kalangan orang Arab. An yatakhallafu an Rasulillah. Tidak layak bagi mereka untuk takhallaf, untuk telat ataupun untuk nggak ikut, memisahkan diri. Betul, untuk memisahkan diri dari Rasulullah. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, atau mengutamakan dirinya dan mengkebelakangkan, gitu artinya Rasulullah. Tidak memprioritaskan Rasulullah. Mumtaz, ada artinya. Nah, kita bahas ayat pertama. Ini kan dari segi zahirnya, hada ma'ruf, ayat turun di Ghazwat Tabuk. Sebelum perihalnya 3 sahabat yang ma'ruf itu. Nah, tapi di sini ada tafsir yang ajib, luar biasa nih tafsir. Ini tafsir kita dengar dari Sayyidil Habib Umar ketika beliau mentafsirkan ini. Beliau sendiri yang mentafsirkan. Ada pemahaman yang ajib, yang indah dalam ini ayat. Dan tahu-taunya itu tafsir pernah diutarakan juga oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syamsuddaulah. Maka li ahli Madinah, tidak layak bagi mereka penghuni Madinah untuk yatakhallaf. Tadi yatakhallaf tadi? Tidak memprioritaskan. Nggak ikut Rasulullah, iya. gitu. Ataupun tidak mengikuti perintah atau nggak ikut barang-barang Rasulullah untuk memisahkan diri. Nggak layak bagi mereka untuk memisahkan diri. Pertanyaan, apa arti ahlul Madinah? Penghuni Madinah? Nah, entar dulu. Jamil. Ahlul Madinah adalah penghuni Madinah. Coba kaitkan ini ayat dengan hadis. Nabi SAW yaqul ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Terlepas dari ini hadis, apakah itu sah atau tidak sah, ya enggak? Ya sebenarnya ini hadis panjang pembahasannya dari segi ilmu mustalahnya ya. Memang sebagian muhaditsin berkata ini hadis dhaif, bahkan sebagian memaudhu'kan itu hadis, tapi sebagian menghasankan, bahkan sebagian mentashihkan itu hadis. Banyak pendapat bilang, dan sudah banyak kitab-kitab yang dikarang untuk pembahasan ini. Di antara kitab yang ma'ruf, yang bagus, karangan Al-Habib Ali bin Tahir bin Yahya, Daf'ul Irtiyab an Hadithil Bab. Hadithil Babnya apa? Nah, itu arti hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kita Hadithil Bab. Ini babu kata-kata. Ini hadis pertamanya. Ini Hadithil Bab. Biasanya Hadithil Bab itu dalam ilmu mustalah adalah hadis yang pertama disebutkan dalam bab tertentu, namanya Hadithil Bab. Daf'ul Irtiyab an Hadithil Bab. Itu luar biasa. Juga banyak Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari mengarang, Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mengarang juga dalam perihal ini hadis. Panjang lebar pembahasannya. Yang mana ntar intinya nanti
ini ada ini hadis. Nggak bisa kita katakan ini hadis palsu atau tidak ada sama sekali. Orang yang bilang nggak ada berarti kurang itila'nya dalam ilmu kutubul hadis. Coba baca lagi lebih banyak. Baca lagi karang-karangan muhaqqiqin dalam perihal hadis yang apa namanya, yang melihat nih hadis bagaimana, yang melihat apa namanya sanad-sanadnya. Ala kulli hal ini hadis yang sahih ataupun paling tidak hadis yang hasan. Tapi jangan lupa memang sebagian juga menghukumkan ini hadis yang ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ala kulli hal. Kalau kita melihat ini hadis, Nabi menyatakan dirinya sebagai kota ilmu. Sayyidina Ali sebagai pintu dari kota itu. Kita ambil yang awalnya, Nabi adalah kota. Kaitkan dengan ayat ini. Maka li ahlil Madinah. Al-murad bil Madinah, yang dimaksud dengan Madinah adalah Rasulullah. Ya kan anak Madinatul ilmi. Tidak layak bagi mereka. Ahlul Madinah artinya ahlul bait. Tidak layak bagi ahlul bait untuk yatakhallaf an Rasulillah, untuk tidak mengikuti Rasulullah. Enggak layak bagi mereka. Ente gimana sih? Ente kan dzurriyyah. Masa enggak tauladani Rasulullah? Satu. Juga wa man hawlahum minal a'rab. Tidak layak bagi mereka ahlul bait. Juga bagi mereka orang-orang yang ada di sekitar ahlul bait, muhibbin. Para ahlul bait. Juga para muhibbin mereka. Kedua itu tidak layak kalau seandainya mereka tidak mentauladani Rasulullah. Itu artinya. Atau mendahulukan diri mereka dari Rasulullah. Enggak. Ini adalah makna daripada ayat ini, Habib. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Maknanya unik, Unik. Jadi Al-Madinah di sini ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ahli Al-Madinah berarti ahlul bait. Wa man hawlahu minal a'rab al-mu'minin kulluhum al-muhibbin li ahlil bait wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak layak bagi mereka an yatakhallaf, untuk tidak mentauladani Rasulullah dan tidak memprioritaskan Rasulullah. Harus menjadikan Rasulullah sebagai nomor satu. Nah, inilah jawaban daripada arti ma'as shadiqin ayat sebelumnya. Bagaimana kita menjadi ma'as shadiqin? Jawabannya dengan mentauladani mereka. Karena tidak layak bagimu seorang ahlul bait ataupun seorang yang muhibbin, seorang yang mukmin untuk tidak mentauladani Rasulullah. Inilah kalau mau bersama berarti ini kuncinya nih. Haji. Masya Allah. Jadi kuncinya menauladani Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minas shadiqin insyaallah. Ya Karim, ya Karim. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Nah, ini Habib, ini ayat pertama. Bakal dibahas juga di sini ayat kedua. Tapi yang lainnya mungkin sahal. Qala ta'ala hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Hadza 'azim. Di hari kiamat nanti ma'ruf hadza fi yaumil qiyamah. Inilah hari yang bermanfaat bagi mereka orang-orang yang jujur, kejujurannya. Kejujuran mereka bakal bermanfaat di hari itu. Kejujuran bisa menjadi madarat di dunia, tapi tenang aja. Di hari kiamat nggak bakal ada yang lolos kecuali orang yang jujur. Wah, kira. Ini ketika Allah Ta'ala nanya sama Nabi Isa. Anta qulta linnas. Engkau, inti yang bilang, sembahlah aku min dunillah. Enggak lah, subhanaka. Ya Rabb. Panjangan airnya. Nabi Isa jujur. Bahkan diriwayatkan itu ketika Allah Ta'ala tanya ke Nabi Isa, itu langsung Nabi Isa malu. Sampai jatuh. Bingung. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kekuatan ke Nabi Isa sehingga Nabi Isa bisa menjawab. Akhirnya Allah Ta'ala bilang, engkau jujur. Dan inilah hari yang hanya bisa lolos di hari ini orang yang jujur. Hakata. Nabi Isa kan juga bilang in kuntu qultu faqad alimta. Nah, kalau aku ngomong gitu, engkau sudah tahu pasti. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ya pasti ya Allah. Lalu kenapa Allah tanyakan? Panjang bahasan di ilmu tafsir. Biar untuk tanbih kepada yang lain. Syuf, ini Isa kenapa bisa lolos? Karena dia jujur. Siap-siap yang lain juga. Itu artinya. Ayo siap-siap yang lain juga bakal ditanyain. Yang lolos yang cuma jujur. Makanya jangan bohong. Begitu ketahuan. Ana mau quote kalimat Habib tadi. Mungkin kejujuran kadang membawa sial bagi kita, tapi di hari kiamat nggak akan masuk seseorang kecuali karena kejujurannya. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walau itu pahit buat hati kita, buat batin kita, bahkan buat fisik kita membahayakan, tapi di hari kiamat itulah yang akan jadi pembela kita juga. Benar Habib, benar. Nah, ini juga membahas masalah kejujuran di sini Habib, yang itulah satu-satunya
penyelamat nanti di hari kiamat, kejujuran kan. Lawannya apa? Ya bohong. Baik pun bohong dalam perkataan atau bohong dalam niat, na'udzubillah min dzalik, atau bohong dalam wijhah. Ini bahaya. Bahaya banget. Baik pun itu bohong secara terang-terangan ataupun keterampilan dalam berbohong banyak kan. Aduh ya Allah. Apa namanya? Membuat isu-isu ataupun hoax gitu. Itu masuk semua dalam kategori bohong. Bahkan ini hadza ajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup dianggap seorang itu berbohong bila mana dia menukil setiap perkataan yang dia dengar. Karena nggak mungkin sama. Bisa jadi nggak mungkin sama. Dan artinya dia nggak nyaring. Itu suatu kesalahan tuh ketika dia nggak menyaring. Yang dia dengar langsung dibilangin ke orang lain. Ente nggak nyaring, ente nggak pastiin dulu ini informasi benar apa enggak. Walaupun seandainya itu semua benar, pasti apa? Walaupun itu semua benar, pasti akan masuk dalam kebohongan. Pasti. Dan dinilai itu orang-orang yang bohong. Kapan? Ketika dia menukil semua yang dia dengar, dibilangin ke orang. Oh ya udah. Kafa bil mar'i kadziban. Makanya ketika kita mendengar apapun dari orang, jangan semuanya kita bilangin ke orang. Satu. Dan ketika kita membaca postingan contohnya, entah di WhatsApp, entah di mana kayak, langsung forward. Jangan, entar dulu, saring dulu dong. Benar. Saring dulu. Benar. Aneh kan cuma bahasa kita, aneh cuma copy paste. Kadang-kadang orang jahat sih. Share ini kalau tidak mau ketiban sia. Wah itu rahasia lagi itu. Kalau kamu merasa beriman, share ini kepada orang lain. Nah itu jahat juga ya. Kejam boleh gitu. La ilaha illallah. Iya Bib. Itu makanya. Jadi nggak bisa kita berlepas tangan. Aneh kan cuma copy paste. Taunya itu hoax taunya. Aneh kan cuma copy paste, nggak salah. Saya bilang nggak salah. Kalau ente nggak share, orang lain nggak bakal tahu. Itu termasuk dari suatu kebohongan. Bila mana kita tidak memfilter informasi yang kita terima. Wah kata. Hal ajib. Ala kulli hal habib. Naam. Oke, ini kemudian ayat yang ketiga. Qala ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Sungguhnya orang yang bertakwa itu nanti di hari kiamat fi jannat, di surga-surga, wa nahar yang dipenuhi dengan sungai-sungai. Dan mereka fi maq'adi sidq. Mereka di kursi-kursi kejujuran. Singgasana. Karena jamin. Mereka akan menempati singgasana kejujuran. Di mana itu? Inda malikin muqtadir, di sisi Allah, sang raja yang maha kuasa. Ini, makanya dalam bahasa mereka ini menjadi magam as-siddiq, magam as-siddiqiyah. Magam as-siddiqiyah. Dalam istilah mereka juga ada namanya as-siddiqiyah al-kubra. Itu magam tingkat aulia yang tinggi-tinggi, puncak. Karena Allah Ta'ala di sini langsung mendampingkan dengannya indi hari ini. Ini sama nih. Sama nih. Ma'ruf artinya, bukan artinya kebersamaan fisik. Jallallah Ta'ala an dzalik, laisa kamitslihi syai'. Ini artinya Allah yang ini hadza indi, sama ini. Makanya Imam Haddad Habib dalam qasidahnya ketika beliau berdoa, fi maq'adi sidqi alladhi qad ashraqat anwaruhu bil indi ya laka min sana wal muttaquna rijaluhu wa huduruhu ya rabbi falhiqna bihim ya rabbana. Artinya di maq'adi sidq, di singgasana sidq kejujuran. Alladzi asyraqat, yang mana nampak sekali cahayanya itu karena ada kalimat indah di sini. Ini luar biasa ini singgasana kejujuran. Bukan karena itu di surga ataupun bukan karena itu tingkat yang tinggi. Enggak, karena ada indah malikin muqtadirnya. Indallah. Ya kalau bahasa kita, fulan di sono. Tempatnya bagus. Fulan insamani. Itu yang kita cari. Walaupun di gubuk contohnya. Orang yang kita demen, orang kita idolakan, ketika dia minta kita sama dia, ya Allah, itu yang kita cari. Biarin yang lain di hotel, biarin yang lain di kemana. Pas dia bilang inti sama nih, itu kemuliaan yang luar biasa. Lebih dari semuanya. Allah bilang, nih orang yang siddiq nih,
Indi sama nih. Indi, Allah. Ya, ya, Indi tuh kalau orang Arab ngundang orang lain, tafaddal Indi. Indi, Allahu Akbar. Tapi ini Inda. Inda Malikin Muqtadir. Aduh, ya Allah. Wal muttaquna rijaluhu huduruhu. Memang orang di situ orang yang bertakwa. Innal muttaqin kan. Di akhir itu yang ada berdoa, ya Rabbi falhiqna bihim ya Rabbana, ya Allah, golongkanlah kami bersama mereka. Ya Allah. Ya Rabbana. Ya Rabbi falhiqna bihim. Ya Rabbana. Akhir ayat, wa qala Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan qadama sidqin. Hadza ajib. Qadam itu artinya tapak kejujuran. Di sisi Allah Ta'ala. Tapi dari segi tafsirnya, ulama tafsir mentafsirkan qadama sidq artinya pahala yang besar, ganjaran yang agung dari Allah Ta'ala. Tapi itu kalau kita bahas dari segi katanya yang biasa, itu sudah Masya Allah. Qadama sidqin, tapak kejujuran. Itulah mereka orang yang beriman, Allah Ta'ala akan berikan mereka tapak-tapak kejujuran, singgah sana kejujuran. Inda Rabb, sama juga syuf, inda Rabbihim, di sisi Tuhannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah kita Habib, insyaAllah pembahasan kita kali ini membahas 4 ayat. InsyaAllah nanti biidznillah Rabbana yutawwil umur wa yuwassi' fil furas wa yubarik fil awqat. InsyaAllah kita akan lanjut kembali membahas masih dalam perihal sidik, tapi membahas hadis, kemudian perkataan-perkataan ulama yang berkaitan dengan sidik ini. Insyaallah, jazakumullah khairan jazaa Habib atas pembahasannya. Dan mengenai sidik ini tadi ya, kita sudah bahas banyak sekali tadi tentang makna sidik, keagungan orang yang punya kesungguhan, dan bagaimana caranya kita supaya ke situ tadi ya. Caranya tadi kalau boleh diingatkan, yang pertama kunu ma'as-shadiqin. Allahu Akbar. Cari aja orang yang sadikin dulu ya. Tadi karena makanya tanya ke antum ciri-cirinya apa supaya kalau ketemu ciri-ciri orang itu langsung kita bisa deketin tuh orang kayak gitu. Kunu ma'as-shadiqin, duduk sama mereka. Bezabat. Yang kedua tadi mempelajari ilmunya ya. Bezabat. Gimana orang ciri-ciri apa keutamaannya sidik itu apa? Siapa itu orang sidik? Bezabat. Terus definisi sidik itu apa? Pelajari. Nah, kalau ikhwan akhwat tadi belum dengar, silakan simak lagi dari durasi awal. Yang ketiga adalah tadi berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza Habib atas penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Baik ikhwan akhwat, kita tidak buka sesi pertanyaan dulu karena ini bukan siaran live, insyaallah Habib Mujtaba akan menghadiri acara bubur subuh nanti hari Sabtu insyaallah. Bagi ikhwan akhwat di rumah yang belum bisa hadir, bisa nanti disimak nanti malam jam 8 malam, insyaallah akan disiarkan oleh Radio Silaturahim. Bagi ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf, Fajar, Agus, dan Anis Mualim di meja operator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.